Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang hukum nisab itu apa aja. Ada baiknya sebelum kami memulai penjelasan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya di sini ada saya sendiri, Muhammad Zulal Misri, ada Titin Penny Dewi Prihanita, ada Rini Putri Utami, ada Rizky Putri Guritno, Dewi Kurniasari, Rizka Wulandari, dan Aristia Arifrianti. Langsung saja ke pembahasannya. Macam-macam zakat. Zakat itu ada dua, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki seorang individu atau badan usaha yang dimiliki oleh seseorang muslim dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh agama. Dan zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh seorang muslim berupa bahan makanan pokok pada bulan Ramadan yang dibayarkan paling lambat 1 hari sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Ketentuan benda yang wajib dizakati. 1. Kepemilikan penuh, 2. Cukup nisab, 3. Bebas dari hutang, 4. Cukup haul, 5. Lebih dari kebutuhan biasa. Jenis-jenis harta benda yang wajib dizakati beserta ketentuannya. 1. Zakat emas dan perak. Landasan hukumnya adalah surat At-Taubah ayat 34 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rohib-rohib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Nisab zakat emas sebesar 20 dinar, 1 dinarnya 4,25 gram emas, jadi 20 dinar adalah 85 gram. Nisab perak adalah 200 dirham setara dengan 595 gram. Contoh perhitungan zakat emas, Dita memiliki emas sebanyak 100 gram, maka ia harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari harta tersebut. Misalkan harga emas per gramnya Rp800.000, maka 100 gram emas senilai dengan 80 juta. Maka zakat yang perlu dikeluarkan yaitu 2,5% dikali 80 juta rupiah sama dengan 2 juta rupiah yang harus dikeluarkan oleh Dita. Contoh perhitungan zakat perak. Ahmad memiliki perak seberat 1000 gram dan telah dimiliki selama 1 tahun. Misal harga 1 gram perak sebesar 10.000, maka perhitungan zakat peraknya adalah 1000 gram dikali 2,5% dikali 10.000, hasilnya Rp250.000. Jadi zakat perak yang perlu dibayarkan oleh Ahmad adalah Rp250.000. 2. Zakat binatang ternak. Landasan hukumnya adalah tidak ada seorang laki-laki yang mempunyai unta, lembu, atau kambing yang tidak diberikan zakatnya, melainkan datanglah binatang-binatang itu pada hari kiamat dalam keadaan gemuk dan lebih besar dibandingkan ketika di dunia. Lalu mereka diinjak dengan telapaknya dan menanduk dengan tanduknya. Setelah binatang-binatang itu berbuat demikian, diulangi lagi dan demikianlah terus-menerus hingga Allah selesai menghukum para manusia. Hadis riwayat Bukhari. Nisab zakat hewan ternak dengan jumlah minimal hewan yang dimiliki. Jika unta, 5 ekor unta, 1 ekor kambing, 10 ekor unta, 2 ekor kambing. Jika sapi, 30-39 ekor zakatnya, 1 sapi jantan betina, umurnya 2 tahun, 40-59 ekor sapi zakatnya, 1 sapi betina, umur 3 tahun. Jika kambing atau domba, 40-120 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing, 121-200 ekor kambing, zakatnya 2 ekor kambing. 3. Zakat pertanian. Dasar hukumnya adalah tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tak ada hujan, maka dikenai zakat 10%, sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya maka dikenakan zakat 5%. Hadis riwayat Muslim. Ketentuan dan perhitungannya, nisab 5 ausak atau 1 ausak sama dengan 60 gantang atau 910 gram. Kadar zakatnya tak ada hujan 10%, irigasi 5%. Contoh perhitungan zakat pertanian. Ada seorang petani mendapatkan hasil panen padi seberat 3 ton kering. Maka ia harus mengeluarkan zakat sebesar, yang pertama, berdasarkan kadar zakat ada hujan. Hasil panennya ialah 3 ton atau setara dengan 3.000 kg. Kadar zakatnya ialah 10%. Hasil akhirnya 10% dikali dengan 3.000 kg didapatkan 300 kg atau 3 kuintal. Yang kedua, berdasarkan kadar zakat irigasi. Hasil panennya ialah 3 ton atau setara dengan 3.000 kg. Kadar zakatnya 5%. Jawabannya 5% dikali dengan 3.000 kg, hasil akhir 150 kg atau 1,5 kuintal. Zakat profesi. Landasan hukumnya adalah surat Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Ketentuan dan perhitungannya. Nisabnya dikiaskan dengan emas 85 gram. Contoh perhitungan. Nisab berpenghasilan 6 juta setiap bulan. Untuk kebutuhan pokok per bulan yaitu 3 juta rupiah.
Maka zakat yang harus ia keluarkan adalah, jawabannya 2,5% dikali dengan 12 dikali dengan sisa gaji setelah dikurangi kebutuhan pokok. 2,5% dikali 12 dikali 3 juta rupiah. Hasil akhirnya Rp900.000 per tahun atau Rp75.000 per bulan. Zakat perdagangan. Landasan hukumnya adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkannya daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan membincangkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kadar zakat perdagangan ialah. Contohnya, Pak Ade mulai membuka toko dengan modal 100 juta pada bulan Maret 2019. Pada Maret 2020, perinciannya sebagai berikut. Nilai barang zakat ada 40 juta, uang yang ada 10 juta, piutangnya ada 10 juta, kewajiban utang 2020 itu ada 20 juta. Maka perhitungannya 40 juta ditambah 10 juta ditambah 10 juta dikurangin 20 juta. Hasilnya 40 juta. Nah, karena zakat perdagangan itu nisabnya sama dengan emas, berarti kalau emas hari ini tuh 400.000 per gram, berarti nisabnya 85 dikali 400, yaitu 34 juta. Nah, karena sudah mencapai nisab, maka harta yang wajib dizakati Pak Ade 2,5% dikali 40 juta, yaitu 1 juta yang harus dizakatkan. Keenam, ada zakat rikos. Landasan hukumnya, di dalam harta rikos atau temuan terdapat kewajiban zakat sebesar 20%. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Contohnya, Pak Ari sedang menggali tanah di belakang rumahnya. Ia tak sengaja menemukan sebuah kotak yang berisi uang kuno. Kalau ditaksir itu senilai 75 juta, maka Pak Ari harus mengeluarkan zakat dari uang tersebut sebesar 20% dikali 75 juta, yaitu 15 juta yang harus dizakatkan. Yang ketujuh adalah zakat barang tambang. Landasan hukumnya dari Bilal bin Haris bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memungut zakat dari pertambangan Qobaliyah. Nisab dari zakat ini itu dikiaskan sama dengan emas dan perak. Kalau emas 85 gram, kalau perak 595 gram. Contohnya, seorang pengusaha tambang mendapat hasil tambang emas sebesar 1000 gram. Karena telah mencapai nisab, maka ia harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dikali 1000 gram, yaitu 25 gram yang harus dizakatkan. Dan ketentuan muzaki. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, muzaki adalah seorang muslim atau suatu badan usaha yang berkewajiban untuk menunaikan zakat. Ketentuan muzaki. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga balik dan berakal sehat, yang keempat memiliki harta dan kekayaan yang telah mencapai nisab, yang kelima memiliki harta secara utuh atau sempurna, dan yang keenam muzaki merupakan orang yang sudah berkecukupan atau kaya. Pengertian mustahik. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, mustahik adalah golongan orang yang berhak menerima zakat. Pembagian mustahik dibagi menjadi 8 golongan, diantaranya fakir, miskin, amil, rikob, ghorim, sabilillah, ibnu sabil, dan juga mu'alaf. Konstruksi muzaki dan mustahik dalam perkembangan di Indonesia. Pergeseran konsep muzaki. Dulu orang akan dianggap kaya apabila memiliki emas dan perak, memiliki kebun buah-buahan dan hasil pertanian yang banyak, memiliki binatang ternak, memiliki harta perdagangan yang banyak, atau menemukan barang simpanan di dalam tanah. Harta mereka juga diurus oleh orang lain, sedangkan dia sendiri mungkin tidak begitu tahu berapa banyak kekayaannya. Dan kekayaan pada zaman sekarang berbeda. Golongan menengah ke atas sudah merupakan orang kaya meskipun mereka tidak memiliki kekayaan seperti tanah pertanian, perkebunan, peternakan, emas dan perak, serta barang-barang yang diperdagangkan. Para eksekutif yang menjadi manajer perusahaan atau bank merupakan orang kaya yang sangat terpandang pada zaman ini. Konsep mustahik ada 3, yakni yang pertama dalam zaman klasik, misalnya konsep fakir dan miskin, dilihat dari tingkatan perekonomian suatu bangsa. Di zaman modern klasik, konsep fakir dan miskin juga tidak berbeda jauh. Dikatakan fakir apabila seseorang tidak memiliki harta dan penghasilan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan kriteria miskin adalah ketika seseorang memiliki penghasilan namun tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya. Konsep yang kedua, unsur-unsur lainnya yang mengalami pergeseran zaman sekarang ini ialah interpretasi terhadap konsep sabilillah. Di masa lalu, konsep sabilillah lebih difokuskan pada orang-orang secara sukarela berperang di jalan Allah tanpa adanya imbalan material yang pasti. Namun di masa modern ini peraturan itu sudah tidak berlaku sebab perangan sudah tidak ada lagi. Kemudian Pak Mazhab mengkategorikan fisabilillah dengan semua bentuk kegiatan untuk kemaslahatan umum. Misalnya seseorang yang mengurus masjid, mendirikan pusat kegiatan bagi kepentingan dakwah Islam benar, dan lain-lain. Konsep yang ketiga, pembahasan ke-8 golongan ini masih dan akan terus mengalami perkembangan. Sejalan dengan semakin kompleksnya kehidupan sosial yang ada, sehingga para ahli fikih dan ulama kerap melakukan diskusi yang berkaitan dengan hal ini, tidak terkecuali di Indonesia, sehingga menciptakan indikator dan kriteria dari tiap golongan tersebut untuk diselaraskan dengan kondisi Indonesia. Maka dari itu dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional Basnas. Dan untuk membantu dan memudahkan Basnas dalam pelaksanaan pengumpulan pendayaan gunaan zakat, masyarakat diberikan hak
untuk dapat membentuk lembaga amil zakat les. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.